Smoky, juicy, wangi ya, dimakan sama si sambelnya yang pedas dan wangi juga karena tadi kita udah infuse pakai arang dan juga sambal dabu-dabu kecap, ini mantap banget. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin rahang tuna sambal arang. Nah, hidangan ini tuh aku terinspirasi dari hidangan Manado. Tapi sebenarnya sekarang itu si rahang tuna ini udah cukup populer ya di area Jakarta, di Pulau Jawa itu tuh udah cukup banyak restoran-restoran yang menjual rahang tuna ya. Untuk kondimennya ini aku akan bikin sambal arang ya. Jadi seperti sambal rica tapi dimasukin arang ya. Dan juga kita akan pakai sambal dabu-dabu kecap. Oke, yang pertama ini kita akan perlu rahang tuna. Ini rahang tunanya aku beli dalam keadaan frozen ya, tapi walaupun frozen dia harus yang fresh. Untuk marinasi rahang tunanya simple, garam, merica, dan juga jeruk nipis. Lalu untuk bakarannya, ya ini aku pakai margarin. Kalau kalian mau pakai minyak goreng juga boleh, silahkan. Lalu ada bawang putih buat campuran margarin. Kalau kalian suka yang rasanya tuh lebih ada manis, medok, ini aku mau oles juga pakai kecap manis yang nanti dicampur dengan saus tiram. Untuk sambal rica ini tuh nanti modelannya mirip sambal bawang. Ya ini aku pakai cabai rawit merah. Kalau kalian mau pakai cabai merah keriting dicampur biar nggak terlalu pedas juga boleh. Bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga serai ya. Nanti serainya kita pakai yang bagian empuk ya, yang kecil-kecil. Untuk sambal dabu-dabu kecapnya ini ada tomat hijau, tomat merah, boleh pakai salah satu nggak masalah. Cabai rawit dan juga bawang merah serta pastinya kecap manis dan jeruk limau ya supaya lebih wangi. Oke, yang pertama ini untuk rahang tuna, kadang ukurannya beda-beda ya tergantung tunanya. Ini kebetulan aku dapetnya tuh dia yang besar-besar. Kayaknya kalau satu orang satu rahang ini kebanyakan, jadi ini aku mau bagi dua ya. Cuman hati-hati kalau kalian mau membelah rahang tuna, ini tuh dia cukup keras. Jadi kalau misalnya nggak biasa pegang pisau besar, mungkin dibiarkan utuh aja nggak masalah ya. Nah ini kalau kita ngebelah bahan-bahan seperti tulang atau rahang tuna yang keras kayak gini ya, tekanannya kita taruh di bagian belakang pisaunya. Hati-hati. Nah ini kalau misalnya yang bagian kerasnya udah setengah patah kayak gini, ini sisanya tinggal kita patahin aja pakai tangan. Nah untuk hari ini aku masak rahang tunanya ini 3, jadi ini dia jadi 6 potong kayak gini. Ini kita akan bumbuin sederhana aja, garam, merica, jeruk nipis ya. Kalau kalian mau tambahin pakai penyedap, kaldu ayam bubuk, atau kalau pengen lebih berempah mungkin pakai bumbu halus ya, bumbu kuning atau mungkin bumbu marinasi yang ada ketumbar dan lain-lain, itu juga bisa. Nah tapi di sini aku pakai bumbu sederhana. Mau kasih lihat juga kalau rahang tuna ini sendiri memang dia tuh bukan tipe yang amis banget apa perlu rempah-rempah yang banyak gitu, enggak ya. Jadi sesimpel ini aja dia udah enak rasanya. Udah kayak gini, ini kita sisihkan dulu ya. Ini aku mau siapin dulu kondimennya supaya nanti rahangnya begitu matang kondimennya udah siap. Yang pertama ini untuk sambal dabunya ya. Ini aku mau siapin tomat supaya nggak terlalu berair. Bagian biji tengahnya ini aku nggak mau pakai ya. Terus dipotong aja kotak-kotak, mulai dari tomat hijaunya ataupun tomat merahnya ya. Sama ini kita potong kotak-kotak. Bawang merah, iris-iris. Cabai rawit, jumlahnya sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Kalau mau lebih pedas dibanyakin, kalau nggak mau terlalu pedas kurangin aja. Selanjutnya campur aja ke kecap manis ya, mulai dari tomat hijau, tomat merah, bawang merah, dan juga cabai rawitnya. Jangan lupa kasih jeruk limau ataupun lemon chewy kalau kalian ada. Dan buat yang suka agak sedikit gurih ya, ini boleh tambahin garam. Aduk rata. Selanjutnya untuk sambal ricanya ya, di sini aku tambahin serai, pilih bagian batangnya yang bagian dalam ya, jadi yang nggak terlalu kasar supaya nanti teksturnya juga dia nggak mengganggu. Kita iris-iris saja. Jahe juga sama, kita iris-iris. Dan di sini aku mau pakai chopper untuk menghaluskannya. Yang pertama ini bahan yang aku pengen lebih halus gitu, mulai dari bawang putih, serai, dan juga jahe kita chop halus ya. Nah ini bawang merah sama cabai rawitnya aku masukin belakangan, tujuannya supaya si teksturnya tuh dia lebih kasar. Kalau sudah seperti ini selanjutnya kita tinggal masak aja pakai minyak.
Nah, kali ini aku mau bikin minyaknya tuh agak banyak. Kenapa? Karena kita mau bikin si temanya ini sambal arang ya. Jadi media untuk menginfuse aroma arangnya itu memang menggunakan minyak ya. Jadi kita perlu minyaknya ini agak banyak. Kalau udah kasih bumbu-bumbu mulai dari garam, penyedap dan juga sedikit gula. Ini gula opsional, aku suka pakai sedikit. Selanjutnya tambahkan sedikit air supaya tekstur dari sambalnya itu dia lunak dan rasanya tuh menyatu dengan baik. Kalau udah, untuk menginfuse arangnya kita siapkan wadah yang anti panas, boleh pakai stainless kayak gini ya, atau mungkin bahan-bahan metal lainnya yang lebih aman digunakan untuk arang nanti. Dan aku pakai yang permukaannya agak luas kayak gini supaya nge-infuse-nya dia lebih maksimal. Oke, selanjutnya ini aku siapin arang ya. Arangnya ini aku pakai arang batok kelapa. Dia itu bikin apinya lebih gampang, memang cenderung lebih cepat habis ya, tapi di situ juga kita lebih mudah untuk mengatur panas. Jadi kalau arang batok kelapa udah sampai terlalu panas, biasa tinggal kita campur aja sama yang baru. Nah, itu dia panasnya akan menurun, tapi bikin apinya tuh nggak susah ya. Cuman kalau kalian cuman ada arang kayu juga nggak masalah. Untuk caranya, yang pertama ini kita bisa panaskan pakai torch ya untuk nyalain arangnya. Ini pakai blow torch kayak gini per 1 titik. Jadi kita nyalainnya tuh kayak arangnya per koloni gitu ya. Per 1 titik mungkin sekitar 45 detik 1 menit sampai si arangnya jadi. Lalu tinggal pindah aja ke titik lain. Dan nanti terakhir tinggal diaduk sama dikipasin ya. Atau kalau mau cara yang lebih cepat mungkin ini langsung aja kasih tatakan kawat atau besi, pokoknya yang anti panas ya. Ini taruh beberapa arang di atasnya dan nanti tinggal kita nyalakan api. Tuh. Ini mungkin sekitar 2-3 menit. Kalau arangnya udah nyala, ini hati-hati ya, jangan pakai hand glove karena hand glove tuh bisa meleleh. Jadi pakai capitan yang berbahan metal ya. Ini kita pindahin ke atas arangnya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk, dikipas-kipas, nanti arangnya itu dia jadinya bakalan cepet. Nah, selanjutnya ini kita akan perlu sedikit arang yang dia udah nyala. Ini aku mau ambil beberapa untuk nge-infuse si sambal arangnya ya. Sambalnya ini tanpa dikasih arang juga udah enak. Jadi kalau kalian mungkin takut panas atau repot, nggak mau juga nggak apa-apa. Ingat arangnya juga jangan kurang. Setelah diratakan seperti ini kita tutup lagi untuk memaksimalkan hasil infuse-nya. Jadi nanti si sambalnya tuh dia ada aroma ciri khas smoky ya dari minyak yang kena arang gitu. Oke, sekarang ini untuk masak rahang tunanya ya. Kalian bisa pakai arang, tapi kalau misalnya kalian nggak ada arang di rumah, nanti aku akan share juga caranya yang digoreng dulu setengah matang. Nah, baru setelahnya tinggal dibakar pakai apa aja ya. Ini yang buat arang dulu dalam keadaan mentah ya. Ingat rahang tuna ini kan dia cukup tebal walaupun dia ikan, jadi kita perlu waktu juga untuk memasak ya. Taruh aja rahang tuna yang tadi kita udah marinasi pakai garam, merica, jeruk nipis dengan posisi yang bagian kerasnya itu dia di bawah. Nah, jadi kan yang bagian kerasnya tuh sebenarnya kita nggak akan makan ya. Jadi mau agak terlalu gosong dikit-dikit itu masih nggak masalah ya. Untuk olesannya yang pertama, ini kalian bisa pakai margarin atau mau ditambahin bawang putih parut kayak gini juga boleh, supaya lebih wangi buat kalian yang suka aroma bawang putih ya. Diaduk rata, terus baru ini tinggal kita oles-oles saja ke si rahang tunanya ya. Kita balik. Terus bagian satunya lagi dioles ya sama. Nah, jadi di awal kita biarkan dulu di posisi kayak gini ya, biarkan sampai si tunanya itu dia hangat, jadi nanti matangnya lebih cepat. Ini dibolak-balik aja, tapi waktu memasak yang lebih lama memang di bagian sisi keras si rahang tunanya ya, karena kalau sebaliknya dia nggak boleh terlalu gosong juga ya. Nah, kalau udah matang dan juga agak kering, terakhir ini aku suka dioles lagi ya pakai kecap manis yang aku campur sama sedikit saus tiram buat nambah rasa gurihnya. Dan kalau udah oles, ini selanjutnya dibakarnya tuh nggak usah terlalu lama ya. Ini akan membantu si aroma bakarnya dia terkaramelize dengan baik. Si aroma smoky-nya juga dia nempel ya. Dan untuk penyajiannya ini bisa langsung aja ditaruh sambal di atasnya kayak gini supaya lebih menarik. Tapi kalau mau dipisah juga nggak masalah. Untuk cara kedua ya, rahang tunanya ini kita bisa digoreng dulu setengah matang ya.
Biasa ini fungsinya kalau memang kalian nggak ada bakaran arang, mau ngebakarnya di air fryer, di oven, di atas wajan ya, atau panggangan batu gitu. Karena biasa kalau panggangan batu atau wajan takutnya tuh nggak matang sampai dalam ya. Ini kita goreng aja setengah matang menggunakan api besar. Jadi jangan kelamaan juga, takutnya si tunanya nanti malah jadi terlalu kering, jadi kayak tekstur ikan tongkol gitu. Nah kalau udah, selanjutnya kalian tinggal bakar finishing, mau di wajan anti lengket boleh, di air fryer boleh, atau ini aku kebetulan ada arang jadi aku bakar aja di atas arang kayak gini. Ini untuk olesannya juga sama, kita pakai margarin yang udah dicampur sama bawang putih parut tadi. Ini keunggulannya memang kalau digoreng dulu lebih praktis ya, jadi si asap yang dihasilkan juga nggak akan sebanyak kalau kita memang bakar dari awal, itu kan cukup lama ya. Kalau udah ada sedikit kelihatan warna chartnya ya, gosong-gosongnya sedikit, ini baru untuk finishing terakhir kita oles pakai si kecap manis yang udah dicampur saus tiram. Bakar lagi sebentar dan rahang tunanya siap disajikan. Ini tekstur daging ikan tunanya tuh dia menarik ya, walaupun kelihatannya dagingnya tebel-tebel, tapi karena ini bagian rahang atau bagian collarnya, jadi kan itu tuh daging yang cukup berlemak ya, jadi tetap juicy. Terus ada beberapa bagian daging yang putih memang dia lebih firm, dan untuk daging yang warnanya lebih gelap, dia memang kerasa lebih berlemak ya, jadi lebih juicy, lebih lembut. Untuk aromanya ya, namanya dibakar di atas arang, udah pasti ini dia smoky, wangi ya, dimakan sama si sambelnya yang pedes dan wangi juga karena tadi kita udah infuse pakai arang, dan juga sambal dabu-dabu kecap ini mantap banget ya. Dan yang paling penting memang kita dapetin si rahang tunanya tuh dia yang segar ya, jadi walaupun diolahnya simple, nggak bau amis sama sekali. Walaupun ini aku beli dalam keadaan frozen ya, tapi memang dalam kualitas yang masih baik. Oh ya, untuk sambelnya juga ini selain dimakan sama rahang tuna kayak gini ya, sama seafood, mau untuk ayam, empal, dan lain-lain juga itu bakalan cocok banget ya. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.